Terima kasih Anda masih bersama kami. Presiden Prabowo Subianto tiba di Republik Arab Mesir Jumat malam sekitar pukul 19.30 waktu setempat. Presiden Prabowo diagendakan bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi Sabtu pagi. Dalam pertemuan nanti, kedua kepala negara akan membahas penyelesaian konflik Timur Tengah, khususnya Palestina. Presiden Prabowo bersama rombongan mendarat di Bandara Internasional Kairo, Mesir usai bertolak dari Turki. Didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Prabowo disambut antusias warga Indonesia yang tinggal di Mesir. Dalam kunjungannya di Mesir, Presiden Prabowo dijadwalkan bertemu Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah Mesir pada Sabtu pagi pukul 10.30 waktu Mesir. Sementara itu, Presiden Prabowo hari ini melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Istana Kepresidenan Mesir. Penyelesaian konflik Palestina di Gaza akan menjadi topik utama kedua kepala negara. Setelah berdiskusi, kedua presiden akan menandatangani deklarasi bersama kemitraan RI dan pemerintah Mesir. Usai pertemuan, Presiden Prabowo akan bertolak menuju Qatar. Lawatan ini merupakan rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden kelima negara di kawasan Timur Tengah. Kedua pemimpin akan melakukan pertemuan tete-a-tete. Bapak Presiden Prabowo akan berkonsultasi dan berdiskusi dengan Presiden el-Sisi terkait dengan geopolitik di kawasan, tentang Gaza, dan juga tentang beberapa isu strategis lainnya. Untuk mengetahui bagaimana jalannya pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, sudah ada jurnalis Kompas TV Yohan Bagja di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah Kairo, Mesir. Yohan, selamat petang waktu Indonesia. Apa agenda Presiden di Mesir sejauh ini? Baru saja Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Istana Kepresidenan Al-Ittihadiyah Kairo, Mesir. Presiden tiba sekitar pukul 11 pagi waktu Kairo, disambut secara langsung oleh Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Nantinya kedua kepala negara akan dijadwalkan melakukan pertemuan tete-a-tete. Hal ini dijelaskan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Yusuf Permana bahwa Presiden Prabowo akan berdiskusi dan juga berkonsultasi dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi terkait dengan isu geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait dengan penyelesaian konflik di kawasan Gaza, Palestina. Seperti kita ketahui, Mesir merupakan negara yang selalu membantu pemerintah Indonesia dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan ke wilayah konflik Gaza di Palestina. Indonesia dan Mesir memiliki pandangan yang sama bahwa konflik di Palestina perlu segera diselesaikan. Itu adalah poin-poin utama yang akan dibahas dalam pertemuan empat mata antara Presiden Indonesia dan juga Presiden Mesir siang hari ini. Presiden nantinya juga akan menandatangani kesepakatan bersama di bidang strategis di antara kedua negara. Indonesia dan Mesir seperti kita ketahui sudah bermitra, menjalankan hubungan diplomatik selama 78 tahun. Dan Presiden Prabowo Subianto juga menekankan akan meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, di berbagai sektor bersama dengan pemerintah Mesir. Itu poin utama yang akan dibahas Presiden Prabowo Subianto siang hari ini dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Cindy. Penyelesaian konflik di Palestina jadi poin utama. Kalau tadi soal kerjasama antara kedua negara, sektornya yang akan dibahas di mana saja, Yohan? Terkait sektornya, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi akan membahas terkait sektor pertahanan,
investasi, dan juga sektor perdagangan. Sebelumnya, ini merupakan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Mesir yang kedua kali. Sebelumnya pada Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan perdananya ke Mesir, dan di kesempatan kali itu Presiden menyatakan keinginan pemerintah Indonesia untuk berinvestasi di zona ekonomi terusan Suez. Nantinya kawasan ini akan memberikan dampak positif terhadap pasar ekspor komoditas Indonesia, yang mana kita ketahui pemerintah Amerika Serikat telah menerapkan pajak walaupun sudah dipending selama 90 hari, tapi diterapkan terhadap Indonesia 32%, dan jika ini resmi diterapkan, maka pasar Indonesia, permintaan pasar terhadap pasar ekspor Amerika Serikat akan berkurang. Nah, ini bisa menjadi solusi di bidang ekonomi antara pemerintah Indonesia dan juga Mesir jika secara resmi Indonesia berinvestasi di kawasan zona ekonomi terusan Suez. Cindy. Jurnalis Kompas TV Yohan Bagja melaporkan langsung dari Kairo, Mesir. Terima kasih, selamat bertugas kembali.